Dalam prasasti Kamsyaka yang bertuliskan angka tahun 851 Caka atau 929 Masehi, pada masa itu daerah Kampak menjadi daerah otonomi khusus bebas pajak atau Sima Swatantra. Sima Swatantra diberikan oleh raja kepada orang atau wilayah yang berjasa kepada raja. Perdikan Kampak menjadi Sima Swatantra diberikan oleh Sang Hyang Prasada Kabaktian I Pangurumbegian I Kampak. Wilayah perdikan tersebut dengan batas selatan adalah Mahasamudra, meliputi Dongko, Panggul, Munjungan, Prigi, dan Kampak sendiri. Perdikan Kampak tersebut dipimpin oleh Mantri Ketandan. Perdikan Kampak adalah tempat penggemblengan calon prajurit Medang atau biasa disebut Mataram kuno, dan juga sebagai salah satu tempat pemujaan kepada dewata atau menyepi karena dekat dengan Mahasamudra, serta menerangkan bahwa tempat tersebut sebagai markas pertahanan dan keamanan karena banyak prajurit pilihan yang dilatih di daerah itu, atau bisa disebut sebagai Kawah Condro Dimuko, prajurit khusus kerajaan Medang. Hal itu terjadi pada waktu kerajaan Medang atau biasa disebut kerajaan Mataram kuno dipimpin oleh Raja Empu Sendok. Tahun 1010 Masehi terjadi Mahapralaya di kerajaan Medang Mataram kuno, sehingga Kutaraja dipindahkan dari Jawa Tengah ke Jawa Timur. Ada salah satu pangeran bersama keluarga dan beberapa prajurit bergerak bergeser ke arah timur Kutaraja, daerah matahari terbit. Rombongan terus bergerak menyusuri jalan setapak, naik gunung, turun gunung, naik bukit, turun ke lembah. Yang utama dari rombongan itu menjauhi kota Raja Medang menuju Perdikan Kampak, Tanah Harapan. Karena di Medang sudah tidak bisa lagi untuk hidup, semua rata dengan tanah. Pangeran dan istrinya, kalau teringat saat pesta pernikahan, salah satu saudarinya tersebut dadanya sangat sesak. Tiba-tiba datang serangan dari musuh. Ternyata kerajaan Murawari berhasil terhasut oleh kerajaan Sriwijaya untuk melakukan kudeta. Pemberontakan ini dilakukan tatkala kerajaan Medang Mataram sedang larut dalam perayaan pesta pernikahan Mahendradatta dengan Airlangga yang merupakan putra dari Raja Bali Udayana. Mahendradatta merupakan saudari dari Raja Dharma Wangsa Teguh. Pada akhirnya peristiwa berdarah pun terjadi sekitar tahun 928 Saka. Sang Raja Dharma Wangsa Teguh dan beberapa kerabat istana akhirnya tewas dalam peperangan dadakan. Peristiwa ini dikenal dengan nama Mahapralaya yang berarti mati. Kerajaan Medang Mataram akhirnya hancur. Perjalanan itu terasa berat dan lambat
karena sang pangeran harus membawa keluarga dan menaiki cikar yang ditarik kerbau. Sudah beberapa pekan pelayaran itu, namun belum ada keinginan untuk berhenti. Di suatu tempat yang berbukit-bukit dengan gunung-gunung di sekitarnya, serta sungai berbatu-batu yang airnya jernih, gemericik mengalir, disertai dengan suara burung saling bersautan-sautan, menenteramkan jiwa manusia yang sedang gundah gulana, bersedih hati karena banyak keluarganya yang menjadi korban peristiwa maha pralaya tersebut. Di tempat tersebut, sang pangeran menghentikan rombongannya. Beliau mengajak turun sang istri dari atas tikar untuk menghirup udara segar. Diajak memandang keindahan alam yang terhampar indah agar bisa melupakan peristiwa beberapa hari yang lalu telah menimpa keluarga Kerajaan Medang. Rombongan tersebut berhenti dan memasang tenda untuk beristirahat, mesanggah di tempat tersebut. Keindahan alam tempat itu memukau sang putri dan juga sang pangeran serta rombongannya. Entah sudah berapa hari rombongan itu beristirahat di tempat itu, hati terasa nyaman. Setiap hari, kerbau penarik cikar serta kudang sang pangeran dimandikan di sungai tersebut. Bahkan para pengikut sang pangeran juga mandi dengan cerianya di kali tersebut, lupa akan kejadian yang telah lalu. Setelah dimandikan, kerbau serta kuda dijemur dengan cara tali dadung. Kerbau dan kuda tersebut ditalikan di pohon. Pada suatu hari, sang pangeran dan istri beliau jalan-jalan di sekitar pasenggaran tempat berkemah beliau dan duduk di tepi sungai melihat keceriaan para pengikutnya yang tertawa riang sambil memandikan kerbau dan kuda. Beliau dan pangeran terkejut ketika melihat kerbau dan kuda beliau. Ternyata dadung kerbau dan kuda tersebut ditalikan pada suatu pohon yang aneh. Ada sebuah percakapan dalam kejadian tersebut. Paman Bakal, sampeyan ndika apa ndak ngrasa ana sing aneh karo wit gawe nguger kebo karo jalan ndika? Kula kok boten ngrasa aneh, Gusti. Coba sampeyan ndika waspadakne wit kuwi. Walah, nuwun inggih Gusti. Paman Bakal, ana wit loro nyawiji dadi siji. Wit opo paman? Menawi boten lepat, nika wit budha kalian wit nangka Gusti. Langsung pangeran ngendikan, lek ngono paman seksenono. Papan iki tak jenenge Ndoko, sing tegese nyawijine wit budha karo wit nangka. Uga ngemu maksud nyawijine tekad kita kabeh buka lembaran urip kang luwih apik, luwih rukun, luwih makmur timbang sing wis kawin. Iki wis digarisne dening Bathara kang akarya loka. Kita kabeh mesangrah ana ing papan iki. Saiki kabar ana sing liyane paman. Woro-woro para prajurit sanak kadang kabeh Gusti Pangeran Rakarangga maringi tetenger
kanggo panggonan mesanggrah iki kanthi tenger ndongko. Sing kanthi maksud nyawijine wit loro ya iku wit benda karo wit nongko. Uga ngemu maksud nyawijine tekad kita kabeh kanggo miwiti urip sing luwih apik, luwih makmur. Dan akhirnya ketika Rakai Rangga melanjutkan perjalanan ke Perdikan Kampak, ada beberapa penderek beliau untuk tetap bertahan dan berada di pesanggrahan beliau tersebut. Pesanggrahan yang diberi nama Ndong untuk menjaga tempat tersebut. Dengan berjalannya waktu, tempat mesanggrah Rakai Rangga semakin berkembang, semakin banyak penduduk berdatangan ke tempat tersebut. Ada yang menetap, ada yang sekedar singgah, karena perjalanan jauh menuju Perdikan Kampak. Orang-orang memanggil Rakai Rangga dengan sebutan Eyang Ronggo.